Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 24 April 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah kebajikan dan kemurahan belaka, berdasar dari bacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Kami bersyukur kemurahan Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan yang menuntun kami, sehingga hidup kami senantiasa dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Hari ini kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus yang bersama dengan kami, menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat nas dari Mazmur 23 ayat 6a. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sahabat Petra yang terkasih, renungan hari ini, tema renungan hari ini adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Mazmur 23 merupakan salah satu mazmur yang sangat disukai oleh banyak orang Kristen. Saya tidak sepenuhnya mengetahui alasannya. Mungkin karena mazmur ini menyatakan kepedulian Tuhan. Jika kita hanya memperhatikan ayat 6a, tampaknya memang demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Ayat 1 sampai ayat 3 adalah ayat-ayat yang menenangkan, menyenangkan, dan membuat hati menjadi tentram. Namun, jika kita memperhatikan ayat 4 sampai 5, terdapat gambaran yang berbeda. Ungkapan lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut menunjukkan situasi yang berlawanan dengan ayat 1 sampai 3. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa pemazmur sedang berada dalam bahaya, dalam keadaan yang menekan. Ia tidak merasa tenang karena ada musuh di hadapannya. Ayat 5. Pemazmur berada dalam ancaman, seolah-olah ada pihak yang ingin mencelakakan nyawanya. Siapa musuh itu memang tidak disebutkan, tetapi jelas kehadirannya mengganggu hidup pemazmur. Meskipun demikian, pemazmur tetap merasakan damai dan ketenangan. Ayat 3. Dituntun dengan tenang berarti dibuat menjadi tentram. Siapakah yang memberikan ketenangan itu? Tidak lain adalah Tuhan Allah yang diakui sebagai gembalanya. Tuhan sebagai gembala tidak membiarkan hidupnya diganggu atau dihancurkan oleh ancaman musuh. Tuhan sang gembala menolong dan memberikan ketenangan, seperti domba yang dibaringkan di padang rumput hijau dan dituntun ke air yang menyegarkan. Kehidupan kita memang tidak selalu aman. Sewaktu-waktu bisa saja ada hal atau orang yang datang mengganggu dan membuat kita gelisah. Namun,
Tuhan sebagai gembala kita akan memberikan ketenangan dan damai. Pada akhirnya kita akan merasakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi kami, bersyukur Tuhan sebagai gembala kami yang memberikan ketenangan dan damai. Dan kami juga merasakan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Biarlah hidup kami terus mengucap syukur kepada Allah dan kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, supaya hidup kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai mereka, Tuhan pun memberikan kemurahan dalam kehidupan mereka, karena berkat Tuhan atas proses pemulihan yang mereka jalani. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami percaya Tuhan yang penuh kasih memberi pengampunan, supaya hidup kami selanjutnya penuh ucapan syukur dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 24 April 2026, dengan tema kebajikan dan kemurahan belaka. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode Gereja Kristen Jawa. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.